Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi terkait dengan metodologi penelitian. Kali ini topiknya adalah tentang desain penelitian, khususnya dalam bidang pendidikan ya. Dalam bidang pendidikan paling tidak ada 8 desain penelitian yang paling dikenal ya. Yang pertama adalah experimental design. Yang kedua adalah relational design. Yang ketiga ada survey design. Yang keempat ada grounded theory design. Yang kelima ada ethnographic design. Berikutnya ada narrative research design, kemudian ada mixed method design, kemudian yang terakhir adalah action result design. Mari kita jelaskan satu persatu desain tersebut. Yang pertama, experimental design. Ini adalah rancangan penelitian di mana peneliti itu dengan sengaja memberikan suatu perlakuan atau intervensi kepada subjek penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh perlakuan tersebut terhadap variabel terikat atau variabel yang diteliti. Nah, kapan desain ini digunakan? Desain ini digunakan jika kita ingin menentukan kemungkinan sebab akibat antar variabel atau jika kita ingin meneliti dua kelompok. Nah, kemudian apa saja karakteristik experimental design? Yang pertama, dia itu random assignment. Artinya metode penempatan partisipan atau subjek pada grup itu memiliki kesempatan yang sama. Yang kedua adalah control over external variables. Jadi ada pengontrolan terhadap variabel-variabel luar ya. Berikutnya adalah manipulation of the treatment condition. Jadi ada manipulasi terhadap kondisi treatment, kondisi perlakuan. Berikutnya adalah outcome measure, adanya pengukuran terhadap outcome. Dan ada group comparison, ada perbandingan antar kelompok, ya, antar dua kelompok atau lebih. Kemudian ada threats to validity, ada tantangan, ada ancaman terhadap validitas dari data yang kita sajikan. Yang kedua, correlational design. Ini adalah desain korelasi. Dia itu memprediksi skor dan penjelasan hubungan di antara variabel. Nah, penelitian ini digunakan jika kita ingin melihat hubungan dua variabel atau lebih, apakah mereka saling mempengaruhi atau apakah mereka saling berhubungan satu sama lain. Karakteristiknya adalah pertama, dia display of score. Ada display, ada penyajian skor baik dalam bentuk scatter plots dan matriks ya, atau matriks. Kemudian yang kedua adalah association between score. Jadi ada hubungan ya antara dua skor ya. Kemudian multiple variable analysis, baik itu bentuknya partial correlation maupun multiple regression. Misalnya untuk desain ini contohnya adanya hubungan antara gaya kepemimpinan dengan motivasi kerja, atau hubungan antara manajemen waktu dengan kinerja akademik. Berikutnya, survey design atau desain survei. Itu salah satu bentuk penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk meneliti sikap dan opini partisipan atau opini masyarakat. Nah, penelitian ini digunakan jika peneliti ingin mengumpulkan data secara cepat, secara ekonomis, dan mengkaji sikap dan opini dan seterusnya. Karakteristiknya adalah pertama, dia menekankan pada pemilihan sampel
untuk mengeneralisir hasil. Kemudian adanya pengumpulan data melalui daftar pertanyaan dan wawancara. Kemudian adanya instrumen penelitian yang valid dan reliable. Dan berikutnya terakhir adalah mengharapkan respon yang tinggi dari partisipan. Jadi semakin tinggi respon partisipan, semakin tinggi tingkat generalisasi dari hasil penelitiannya. Misalnya contohnya survei kecenderungan ideologi masyarakat atau survei kepuasan masyarakat terhadap layanan perguruan tinggi dan sebagainya. Berikutnya grounded theory design. Nah, ini adalah jenis desain dalam penelitian kualitatif yang diproyeksikan untuk menghasilkan teori yang menjelaskan secara luas proses, tindakan, dan interaksi tentang topik. Nah, pendekatan ini digunakan ketika kita ingin memperluas teori atau menjelaskan sebuah proses. Karakteristiknya pertama adalah adanya process approach, adanya pendekatan proses, adanya sekuensi tindakan dan interaksi antar manusia dan peristiwa tentang sebuah topik. Yang kedua adalah theoretical sampling. Jadi sampel itu dipilih dengan pertimbangan untuk menghasilkan teori. Berikutnya adalah constant comparative data analysis. Jadi analisis yang digunakannya adalah induktif ya, dari khusus ke umum. Kemudian core kategori. Jadi ada kategori-kategori inti, ada fenomena-fenomena utama yang menjadi concern dari peneliti. Kemudian ada theory generation. Jadi ada teori generation atau menghasilkan sebuah teori. Ada teori yang dihasilkan dari penelitian ini. Kemudian ada memo. Jadi ada catatan-catatan penting peneliti selama proses penelitian. Desain berikutnya adalah ethnographic design atau desain etnografi. Itu prosedur penelitian dalam kualitatif untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menafsirkan pola perilaku, keyakinan, dan bahasa bersama kelompok budaya yang berkembang dari waktu ke waktu. Nah, desain etnografi ini itu tepat untuk meneliti kelompok atau perilaku, kepercayaan, bahasa, dan bagaimana mereka mengembangkan pola interaksi bersama dari waktu ke waktu. Karakteristiknya pertama adalah cultural themes, ada tema-tema kultural. Kemudian yang kedua, a culture sharing group. Itu adanya share perilaku, kepercayaan, bahasa antar budaya, antar satu atau lebih dari individu ya, atau dalam suatu komunitas masyarakat. Kemudian ada share pattern of behavior, belief, and language. Ada interaksi sosial antar kelompok. Kemudian ada field work. Jadi harus ada catatan-catatan lapangan yang ditulis ketika seorang melakukan penelitian. Kemudian ada description, themes, and interpretation. Jadi ada deskripsi, kemudian ada penampilan tema budaya, ada pemaknaan. Kemudian ada konteks or setting. Jadi ada konteks ya. Penelitian itu ada konteksnya, ada tempatnya, ada setting sosialnya. Kemudian researcher reflexivity ya. Jadi adanya kehati-hatian dari peneliti dalam mengambil satu kesimpulan ya dalam dari hasil penelitian mereka. Desain berikutnya adalah narrative design atau desain naratif. Nah, peneliti itu mendeskripsikan kehidupan individu, kemudian mengumpulkan dan menceritakan kisah tentang kehidupan masyarakat dan menulis narasi pengalaman individu. Jadi pendekatan ini digunakan ketika kita ingin menceritakan kehidupan seseorang ya. Nah, karakteristiknya yang pertama adalah adanya individual experience. Ada pengalaman-pengalaman individu. Kemudian ada chronology of the experience. Ada pengalaman yang
diceritakan secara kronologis. Kemudian ada collecting individual story, ada pengumpulan data-data individu. Kemudian ada restoring, adanya pembacaan ulang dari sebuah cerita, ada pengulangan cerita. Kemudian ada coding for themes, jadi adanya pengkodean terhadap tema-tema penting. Kemudian ada context of setting, jadi juga harus punya konteks, ada setting dari sejarah itu. Kemudian ada collaborating with participant, adanya kolaborasi kerjasama antara peneliti dengan partisipan. Berikutnya adalah mixed method design, itu desain metode campuran. Itu merupakan prosedur pengumpulan, analisis, dan mencampur data kuantitatif dan kualitatif dalam satu atau beberapa kajian untuk memahami masalah penelitian. Nah, kapan mixed method ini digunakan? Pertama adalah ketika kita memiliki data kualitatif dan kuantitatif, dan kedua jenis data tersebut menyediakan pemahaman yang lebih terhadap masalah penelitian. Yang kedua, untuk membangun kekuatan data kualitatif dan kuantitatif. Yang ketiga adalah ketika salah satu jenis penelitian, baik kualitatif maupun kuantitatif, tidak cukup untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dan yang keempat adalah jika kita ingin menyajikan perspektif alternatif dalam sebuah penelitian. Karakteristik dari mixed method ini adalah pertama, provide a rationale for design. Jadi adanya rasional, adanya argumentasi dari penggunaan desain ini. Yang kedua adalah include collecting quantitative dan qualitative data. Jadi meliputi pengumpulan data kuantitatif dan data kualitatif. Kemudian ada consider priority, adanya pertimbangan terhadap prioritas data. Apakah dia kualitatif dulu atau dia kuantitatif dulu? Atau mana yang lebih banyak datanya, kualitatifkah atau kuantitatif? Kemudian ada consider squareness, jadi adanya pertimbangan terhadap mana yang didahulukan ya. Apakah mengumpulkan data kuantitatif dulu atau mengumpulkan data kualitatif dulu. Kemudian match the data analysis to a design, adanya kecocokan antara data analisis atau analisis data terhadap desain yang digunakan. Kemudian diagram the procedure, jadi ada visualisasi terhadap prosedur yang kita gunakan dalam mixed method ini. Terakhir adalah desain penelitian tindakan. Ini adalah prosedur sistematis yang dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang peningkatan berkelanjutan. Nah, pendekatan ini digunakan jika kita ingin menyelesaikan masalah di tempat kerja atau untuk meningkatkan kinerja di tempat kita bekerja. Nah, desain ini terdiri dari dua. Pertama ada practical action research, ya. Tindakan praktik, ya. Kemudian ada participatory action research. Jadi ada yang sifatnya praktikal, ada yang sifatnya participatory. Nah, karakteristik dari action design ini pertama adalah adanya practical focus, ya, fokus pada praktek. Yang kedua ada educators atau research on practice. Jadi praktek daripada pendidik, ya, atau pekerja itu sendiri maupun peneliti itu sendiri. Yang ketiga adalah collaboration. Jadi ada kolaborasi, ada kerjasama antara peneliti dengan pekerja atau dalam bidang pendidikan di educators. Kemudian ada dynamic proses, ada proses yang sifatnya dynamic, yang sifatnya terus bergerak, ya. Kemudian ada a plan of action, jadi adanya rencana aksi, tindakan yang akan dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara dynamic tadi. Kemudian ada sharing research, jadi adanya share hasil-hasil temuan selama melakukan penelitian tindakan kelas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.